bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody, good evening. Perkenalkan, saya Sumi Putri Mediana. Saya Rizka Novianti. Saya Siti Salama Fatmawati. Saya Rizka Sidik. Kali ini Ayu Anjani. oh bukan yang lain sih Rizky ya perasaan. Kali ini kita bakal bahas tentang etika dan hukum ya, mengenai drama-drama yang terjadi di media sosial. Oke, siapa yang mau pertama kali gosip? Silakan. Aku dulu boleh. Boleh, kok enggak? Jadi ada cerita gini, dimana sekarang itu kan lagi berlangsungnya Olimpiade Paris 2024 yang dilaksanakan di Paris ya. Nah banyak banget cabang-cabang olahraga. Nah salah satunya itu basket yang dimana ini tuh salah satu cabang olahraga yang banyak digemari gitu. Nah yang menjadi kontroversi adalah merupakan salah satu line up di US itu atau Amerika Serikat itu yang line up-nya itu bukan main-main gitu, yang merupakan salah satu atau All Star NBA atau pemain ternama di Amerika Serikat. Nah yang menjadi masalah itu kenapa? Karena sebelum pertandingan Olimpiade itu sendiri itu ada pertandingan persahabatan atau sparring antar negara persahabatan gitu yang itu tuh line up itu ada dari negara Jerman, Australia, South Sudan, Serbia. Nah pada pertandingan South Sudan dan Serbia itu Amerika Serikat itu mengalami struggling atau apa ya jadi mereka tuh mainnya tuh nggak sebagus yang dibayangkan oleh penonton. Jadi banyak banget media, salah satunya itu media ternama yang udah biru gitu, yang sering banget bikin konten-konten tentang olahraga, tentang pokoknya berita-berita tentang yang maraknya banget tentang olahraga gitu. Yang dimana bilangnya merupakan tim USA itu bilangnya itu kan The Avengers atau tim terkuat di bumi ya. Yang line up-nya itu banyak banget legenda-legenda basket. Cuman kenapa bisa dikalahkan ataupun tipis banget dengan negara Serbia dan South Sudan yang merupakan pemainnya itu masih muda gitu, tergolong muda. Nah akibat berita itu banyak banget netizen ataupun konten kreator yang membuat jadi mereka tuh percaya akan berita itu dan memojokkan bahwa line up ini tidak sekuat yang mereka bayangkan dan memojokkan mereka, jadi mereka tuh gak percaya akan kekuatan dari tim atau tim ini. Padahal kan sebenarnya sparring ataupun pertandingan ini tuh kayak sahabatan aja gitu, gak terlalu serius. Cuman netizen kan tahu sendiri ya kalau misalnya udah dihasut gimana. Dan menurut aku itu tuh masuk ke masalah etika jurnalistik yang dimana belakang itu menyebutkan bahwa wartawan itu gak boleh menyebutkan ataupun membuat orang ini pokoknya merugikan orang itu, menyudutkan bagaimanapun kasus apapun. Menurut kalian gimana? Itu maksudnya kemana? Ada yang mau ngasih pendapat? Mungkin saya ya. Kenapa kalian jadi pada formal sih? Stop it. Get some help. Mulai deh ya. Kalau menurut saya ini tuh masuknya ke etika jurnalistik dan termasuk pasal juga. Masuk ke pasal 3 di mana wartawan Indonesia selalu menguji informasi, lalu memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Nah di sini tuh si medianya kan beropini ya, lebih ke menghakimi sehingga membawa atau menggiring opini, sehingga orang-orang juga lebih percaya ke medianya gitu, karena medianya juga banyak yang menggiring opini. Ya betul. Jadi banyak yang meragukan tim terkuat di bumi ini. Yang lainnya?
termasuk melanggar kode etik jurnalis juga nggak sih? Soalnya kan kayak menggiring opini. Harusnya kan sebagai media itu bersifat netral. Ya sih, betul. Tapi karena masalah ini juga sekarang udah dibantah sih medianya karena ternyata Amerika bisa mengalahkan mereka dengan nilai poin yang sangat jauh gitu. Jadi gak menjamin bahwa pertandingan persahabatan itu menjamin kerja keras mereka sih. Mungkin cukup sekian dari aku. Yang lain topiknya mungkin. Bentar. Wait a minute. Ya, Olimpiade Paris yang aja. Yang LGBT temanya yang kemarin. Ini kan lagi rame-ramenya gitu kan ya, dimana Paris memparodikan untuk opening Olimpik terparah dibilangnya ya, karena telah memparodikan The Last Supper ya, kisah The Last Supper, lupa gue karya apa, yaitu yang literally tentang Kristen ya, agama Kristen kayak Yesus gitu yang dimakan-makan ya, tapi ibaratnya disarain gitu lah. Nah, menurut kalian tuh dari sisi kode etik dan etikanya itu gimana? Coba ada tanggapan nggak? A few moments later. Ini sih kalau menurut kode etiknya nggak etis gak sih? Ya, kode etika sih tetap aja nggak etis ya, karena apa sih namanya LGBT atau ya yang berbau pornografi itu terutama kan itu ada bagian di mana entahlah itu paham sendirilah orang-orang pakaiannya seperti apa, terus ada yang pakai yang warna biru, orang nggak tahu sih kalian yang biru seluruh tubuh itu kan, oh my god, like, what the hell is happening, itu aja dari sisi etika aja itu udah salah banget gitu loh, kayak mempertontonkan literally Olimpik itu kan ditonton oleh semua kalangan ya, mau yang di bawah umur atau yang umur udah tua, udah dewasa dan sebagainya gitu teh. Ya itu kalau dari sisi etika memang melanggar sih. Tapi kalau dari sisi hukum sih harusnya ya, kalau nggak salah tuh tadi di Eropa gitu tuh punya undang-undang yang sama kira-kira tentang jatuhnya penyebaran pornografi ya, yang di publik gitu, itu kena hukuman juga, tapi kurang lebihnya nggak tahu itu pasalnya karet, maksudnya pasalnya kuat apa enggaknya, soalnya bagaimana bisa seperti sebesar Olimpik ini bisa lolos kayak menayangkan hal tersebut gitu loh. Dari kalian ada tanggapan? Kalau menurut aku sih itu tuh lebih ke penistaan agama gak sih bagi kan, karena kalau di Indonesia sendiri itu tuh termasuk penistaan agama, dan pasalnya juga ada pasal 15(6)(a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Setiap orang dengan sengaja mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau agama itu. Sedangkan di sana kan jelas banget ya kayak lebih ke mocking agama Kristen gitu. Kan ada juga yang penggunaan bajunya tuh nggak bagus, nggak sopan gitu buat umat Kristen. Yang dari aku kayak gitu sih. Tapi cuma pada dasarnya nggak punya budaya yang mencolok kayak kita, yang dimana negara Indonesia sendiri kan kayak akan budaya ya. Mungkin itu salah satu trik mereka buat menarik perhatian masyarakat mungkin ya, untuk melihat bahwa tapi emang nggak etis, cuman ya gimana ya, Paris kan emang nggak memegang teguh tentang budaya kita, yang dimana negara Indonesia itu kan punya kode etisnya sendiri gitu, yang pakaian aja kan di Indonesia beda banget sama di Prancis gitu. Mengenai LGBT juga kan belum ada hukumnya tertulis gitu untuk di mereka, jadi susah sih kalau dimasukin buat ke undang-undang buat mereka. Tapi kalau untuk kita sendiri, kalau di Indonesia itu udah banget menyalahgunakan etis, bukan menyalahgunakan, udah salah banget sih kalau dilihat dari etisnya. Tapi menurut kalian ya mungkin udah sana kan itu opini terbagi jadi dua gitu ya kan, antara ada yang mendukung dan ada yang tidak mendukung gitu teh.
Nah, Pro dan itu kan kontra. dari sisi medianya gitu deh ya. Itu kan udah kayak frame rame-rame itu kayak mengatakan bahwa apa sih namanya? Ini pembukaan Olimpik terburuk yang pernah ada itu. Semua media tuh mengatakan hal tersebut gitu ya. Menurut kalian itu apakah masuk framing apa enggak? Atau nggak bisa dibilang framing karena ya memang semuanya setuju gitu. Menurut kalian gimana? Dari sisi media jurnalistik ya tuh. Tapi emang kayak nyudutin negara Prancis sendiri gak sih? Cuman tapi kan emang mau dibilang juga emang kayak pembukaan dibandingkan dengan olimpiade di negara lain kan emang buruk banget. Oh, okay. Emang tanpa media pun kayaknya semua orang juga udah setuju gitu kan. Pembukaan Olimpiade ini udah paling jelek di antara yang lain. Soalnya kan media nggak cuma selain nyebarin juga kan ada media sosial yang juga di mana itu tuh kayak lebih ke testi orang-orang gimana gitu. Jadi emang pada dasarnya Prancisnya sendiri sih yang udah budayanya aneh banget, itu udah jelek. Apa ya? Kalau menurut Pasok, Rizky mau Kalau menurut apa ya? Udah dikasih kepercayaan sama orang lain, terus kayak nggak kayak nggak ditanggapin bagus, terus kayak kurang persiapan gitu. kalau menurut aku mah Pasok belum. Sorry. Ya nggak apa-apa. Udah. Kayak mereka tuh di Olimpiade Parisnya tuh yang nyelenggarainnya tuh kayak kurang persiapan, kayak nggak nanggepin serius gitu. Jadi apa ya, kayak suka-suka mereka aja gitu, nggak mikirin apa apa namanya sih. Oh my god! Wow! Dia tuh Budayanya yang ya budaya beda, terus kayak dia mayoritasnya kan juga beda banget sama kita, makanya mereka nggak nganggap serius acara pembukaannya tuh, kayak nggak dibikin serius gitu. Intinya mereka tuh kayak harus butuh persiapan dulu gitu sih. Kayak kurang persiapan, terus nggak nanggepin, ya gitulah pokoknya. Jadi jelek gitu. Kalau kata aku mah justru karena mereka nggak punya budaya yang menonjol, jadi cara biar menarik perhatian teh narik komunitas LGBT yang lagi marak-maraknya gitu loh. Jadi emang sengaja digituin, makanya jadi kontroversi, jadi rame gitu. Menurut aku mah gitu. Kan ada beberapa negara juga yang nggak ngedukung LGBT. Apalagi kayak ditayangin gitu kan, kata yang tadi Yasmin bilang semua kalangan bisa nonton kan. Menurut aku itu kayak yang nggak etis juga. Itu ngeri banget sih penyebarannya, kayak luas loh, internasional loh, anjir, ditonton, mempermalukan. Takutnya jadi ini nggak sih, kayak biar ayo yang lain ikut gabung gitu guys sih. Iya, jatuhnya tuh kayak sumpah sih, kemarin itu kayak gue ngeliat cuplikan aja tuh kayak pembukaan Olimpiknya tuh kayak tidak ada yang namanya yang berbau olahraga tuh, tidak ada aja. Fokus mempermalukan diri sendiri. Konsep banget. Miskonsep banget, sumpah sih. Cuman kan tapi emang gimana ya, emang mungkin budayanya nggak ada yang sehas dengan negara lain, dan kita tuh gak bisa gimana ya, kan emang media tuh cepet banget nyebarnya, kita tuh gak bisa nyegah itu gak sih. Nah itu tuh sebenarnya gimana medianya ngungkapinnya gimana, dan gimana kita nanggepinnya gimana, itu teh masalahnya di situ sih. Cuman emang merekanya nggak mikir sampai ke sana, mungkin mereka mikirnya oh ini bakal bagus gitu, tapi kan enggak gitu buat sebagian masyarakat, apalagi masyarakat yang memiliki kultur yang ketat gitu.
tahu perempuan yang pakai baju biru yang gini di tengah? Iya. Iya, iya. Itu ternyata Yahudi. Oh my god. Sip. Ngomong mengenai Olimpiade 2024 di Paris ini, ada juga kasus yang terbaru mengenai Imane Khelif, di mana dia tuh sosok petinju wanita yang emang kebetulan kelihatannya tomboy, dan pada saat itu Imane Khelif itu jadi sosok pembicaraan banyak orang karena pas bertanding sama ngelawan Angelina Karini, si Angelina Karini itu dalam waktu 45 detik langsung menyerah dan mengatakan bahwa dia itu nggak pernah ngerasain dipukul sekeras itu. Lalu pada saat itu media langsung menuding bahwa Imane Khelif itu seorang laki-laki tanpa melihat bukti dulu. Dan setelah sedikit diulik bahwa Imane Khelif itu benar memiliki kromosom yang tidak berlebih, kromosom laki-laki yaitu XY berlebih pada tubuhnya, tapi bukan berarti dia itu seorang laki-laki. Kan belum jelas juga ya. Namun media udah membawa atau menggiring opini ini bahwa Imane Khelif itu seorang laki-laki. Maka dari itu hampir seluruh masyarakat di dunia ini menghujat Imane Khelif dan mengatakan bahwa Imane Khelif itu tidak cocok atau tidak layak untuk lawan sebagai perempuan. Namun pada akhirnya dibuktikan bahwa Imane Khelif itu benaran seorang wanita, dari mulai paspornya wanita, hidupnya juga seorang wanita. Menurut saya media itu menggiring opini itu mudah banget untuk untuk membawa situasi jadi lebih keruh sih kata saya mah. Dan ini tuh menunjukkan bahwa media itu selalu membuat opininya sendiri tanpa melihat bukti yang ada. Pendapat gitu kalau misalkan si Imane Khelif ya, kalau misalkan si wanita itu, kalau misalkan di Indonesia itu bisa yang membuat berita itu bisa kena pasal 9 etika jurnalistik, yang dimana wartawan itu nggak boleh menyebarluaskan hak privasi narasumbernya ataupun kehidupan pribadinya untuk kepentingan, kecuali itu kepentingan publik. Cuman kan dia itu memberikan hak privasi si wanita itu kayak nyebarin foto inilah, foto itu kan itu kehidupan pribadi si wanita itu. Sebenarnya wanita itu tuh bisa nuntut, kalau di Indonesia itu sebenarnya wanita itu bisa nuntut jurnalisnya yang bikin berita itu karena udah melanggar kode etik itu. Cuman kan kembali lagi ke negaranya gimana, ataupun ke si wanitanya gimana. Dan emang sebenarnya wartawan tuh susah ya kalau untuk dicegah tuh. Enggak, kelihatan sih media tuh kayak padahal ya kalau misalkan dilihat dari sisi ramenya Perancis perihal LGBT, tapi pas giliran urusan Imane Khelif ya gitu ya, malah justru kayak dipojokin gitu loh, like what the fuck is wrong. Oh my god, Standar ganda ya sih? Standar ganda. Ya standar ganda jadinya gitu. Ya, standar Kamu ganda. negara muslim nggak sih? Tapi kasihan juga nggak sih gara-gara media tersebut dia? Enggak, terus padahal kan kalau misalkan diulik lebih lagi ya, negara itu tuh negara Islam yang mayoritasnya Islam, yang nggak mungkin menghalalkan atau mensahkan LGBT ataupun transgender gitu. Iya, bahkan ada undang-undangnya di sana di Aljazair tuh. Dia kan dari Aljazair. Iya, ada undang-undangnya, cuman ya standar ganda dan wartawan, dan mungkin negaranya nggak nerima kalah, kita gak tahu. Yeah, who knows. Ada yang lain? Kayaknya antara mungkin juga ya, memungkinkan juga ada dalang di balik medianya mungkin, I don't know. Iya. Soalnya kelihatan aneh gak sih kayak apa yang terjadi dengan Perancis, pembukaan Perancis sama Imane Khelif tuh kayak beda respon gitu loh. Betul. Beda banget. Betul. Tapi ngerasa nggak sih kalau media teh kalau ada dikasih aturan dikit aja pasti kayak meronta-ronta pengen kebebasan berpendapat, tapi giliran dibebasin malah di-abuse itu tuh. Ya, itu salah satu struggle-nya sih, kayak gimana ya,
emang kan ada undang-undangnya yang menjelaskan bahwa wartawan itu bebas berpendapat atau jurnalis itu bebas berpendapat. Cuman kan kalau seperti itu, tapi ada undang-undang memegangnya gitu, yang dimana di negara kita itu masih dipegang teguh sama jurnalis kita, meskipun emang kadang ada yang melenceng gitu. Cuman kan enggak sebebas di negara lain yang dimana mereka itu pada dasarnya memegang teguh tentang freedom. I am free, what I am doing itu bener gitu. Kayak nggak mempermasalahkan, kayak ya gue punya hak suara ya, ngapain lu larang gue gitu. Kayak enggak di Indonesia yang dimana Indonesia itu masih takut sama hukum dan masalah hukum yang tumpul gitu. Iya. Ya, I know. Weekend day forever. Ya, jadi di Indonesia sendiri tuh nggak bisa, kayak wartawan tuh masih takut dengan hukum. Kita gak tahu hukum yang mana. Nah, ngomong-ngomong tentang kebebasan, kan kebebasan itu harusnya bersifat semua hal gitu ya. Enggak hanya kayak kebebasan berekspresi saja, kebebasan berpakaian juga. Tapi pas Olimpiade Paris ini kan itu dilarang, padahal kan itu seperti Paris itu menggaungkan langsung ngekat gitu, nggak boleh ada yang pakai hijab, wajib semuanya jangan pakai hijab. Itu menurut saya ya kebebasan kayak gitu tuh gimana ya, lebih ke media juga kenapa harus setuju dengan hal yang kayak gitu tuh, padahal kan di situ kan kebebasan ya. Tapi mungkin gara-gara muslim di sana minoritas juga nggak sih? Enggak sih, kalau menurut aku mah emang rada paradoks ya. Jadi kan orang-orang di luar mah nganggapnya hijab itu merepresentasikan ketidakbebasan. Makanya tidak bolehin berhijab, soalnya ini tuh bebas loh, temanya bebas loh gitu. Iya, jadi memang sih Islam itu diskeptiskannya itu agama yang tidak membiarkan kebebasan gitu teh. Jadi nganggapnya Islam gitu. Tapi ada kemungkinan juga ya ini ada hubungannya sama perang zaman dahulu sih. Kan dulu Perancis masih ikut Liga Suci tuh. Itu literally kan perang ada hubungannya sama yang agama itu kayak Katolik, Kristen gitu. Jadi itu dulu kuat banget itu, apalagi kayak keuskupan itu kuat. Jadi menurut gue ya kayaknya memang dari situ juga gitu jadinya ya Muslim itu tidak dipandang kayak apa sih lo kayak nggak diajak kayak gitu. Kayak gitu. Oh my god. Terus emang kalau di negara-negara Eropa ya, apalagi Prancis, Italia gitu, emang Muslim tuh di apa namanya teh, dicap sebagai teroris gitu. Padahal kan yang melakukan itu sebenarnya bukan Muslim, melainkan oknum yang mengatasnamakan Muslim ya. Cuman karena kejadian gitu, jadi Muslim tuh kena dampaknya semua gitu, kayak ada yang beberapa orang gitu yang merasakan didiskriminasi sampai segitunya gitu di negara Eropa. Cuman kan ya emang mau gimana ya, emang mungkin di sananya nggak ada ataupun hak ataupun apa gitu mengenai negara Muslim, jadi gak tahu juga. Dan mengenai media juga kayaknya kalau masalah yang beragama gitu tentang Islam ataupun Muslim itu nggak pernah diangkat se-booming ini gitu. Kayak jatuhnya tuh mereka kayak takut gitu atas kayak kebenaran atau gimana gitu ya menurutku. Mereka tuh kalau tentang Islam atau agama selain agamanya mereka kayak nggak boleh keluar atau menjelekkan lah. Itunya kayak pencemaran nama baik apa atau apa itu ya namanya. Itu kalau soal media tuh kayak ke Islam tuh udah lama tahu, kayak memang ya kayak memang standar ganda itu banyak banget gitu ya, kayak padahal ya kalau misalkan dikira-kira ya dulu yang masalah WTC yang gedung kembar yang ditabrak itu
itu kan nyalain muslim juga tuh. Iya, betul Nah itu kan sekali. dia rame-rame juga nyalain muslim ya. Sedangkan ya kalau dibandingkan sama seberapa signifikannya, seberapa seringnya orang Amerika melakukan penembakan massal itu lebih banyak mana dibagi sama kejadian dibandingin sama kejadian hal kayak gitu teh. Itu jadi Kalian kayak nggak tahu tentang berita Palestina sama Israel? Itu standar ganda parah anjir. Iya. Bahkan penembakan massal yang di Amerika aja kebanyakan nyalahinnya kulit hitam kan. Ya. Kasus. Padahal pelakunya ya kebanyakan juga kulit putih. Banget. Kesalahan teknis. Tadi kalian lagi ngomongin apa anjir? Kalau soal penembakan itu memang kayak standar ganda banget ya, kayak ya dibandingin sama kejadian terorisme yang nggak terlalu banyak gitu ya, maksudnya nggak terlalu signifikan gitu tuh ya. Dibandingin sama penembakan yang tiap hari terjadi di Amerika itu kayak kenapa gitu loh. Kenapa kayak apa-apa misalkan ada terorisme dikaitkannya dengan muslim gitu, padahal belum tentu muslim kan gitu loh. Iya, Kenapa pas gitu loh. Tapi kasus ini tuh si ceweknya kasihan tau. Apalagi dia ibu 2 anak. Oh yang Black Lives Ya, Matters. Oke. Si Sonya Coba Masih kalau Black konteksnya Lives dari Matter awal salah. Oke, I know your face. intinya jadi dia itu kan panggil 911 kan karena takut di dekat rumahnya itu ada perampok. Nah terus datanglah polisi. Tapi pas si polisi itu datang, dia tuh nanyain identitas kan ke si Sonya ini. Terus si polisi tuh lihat kompornya si Sonya lagi nyala kan, lagi masak air. Nah si Sonya itu dimintain matiin kompornya sama polisi tuh. Terus mereka bilang intinya kami nggak butuh api di sini gitu. Terus Sonya matiin kompornya. Nah pas mau angkat panci pas mau angkat panci itu si Sonya tanya ke polisi karena si polisinya itu kan mundur. Kenapa kalian mundur atau menjauh gitu? Si polisi itu bilang gini, kami nggak mau kena air panas kamu gitu. Padahal jauh loh jaraknya dari si Sonya ke polisinya itu. Terus kayak si polisinya itu sengaja ngejek gitu, kayak ngebully. Si Sonya tuh jawab, I rebuke you with the name of Jesus. Artinya tuh aku negur kalian dengan nama Yesus. Nggak terima polisinya Sonya jawab gitu. Habis itu polisinya marah-marah nggak jelas. Terus nembak si Sonya itu 3 kali di kepala. Katanya ibu ini punya gangguan skizofrenia kata anaknya. Tapi si ibunya ini sebenarnya cuma bercanda gitu. Tapi si polisinya itu nggak serius. Kasian banget nggak sih? Iya. Itu berita di medianya kayak gimana? Berita di Lebih ke medianya framing itu polisinya kayaknya ya, soalnya kan Black Lives Matter rame banget tuh. bahkan si videonya itu ditayangin tanpa sensor loh. Menurut kalian gimana? Well, kalau misalkan hukum sana yang terkait dengan censorship mah kayaknya I don't know ya, mengikat apa enggaknya sekuat kita gitu kan. Kalau di kita kan apa aja disensor ya rata-rata ya. Si Zuka pakai bikini aja disensor. Imagination. Jangan si Zuka tupai aja yang di SpongeBob disensor. Sandy, like ya literally budaya, kalau urusan menyangkut dengan budaya ya, kalau kan budaya juga berhubungan dengan etika lagi gitu ya. Ya susah kalau dibandingin sama Indonesia gitu ya. Tapi kalau dikaitkan dengan agama ya tentu agama kita terutama ya nggak bisa gitu ya. Memang harus disensor gitu. Tapi kalau dari sisi pemberitaannya mungkin ya kayaknya emang gak ada yang salah sih ya. Kalau soalnya kan memang yang dituduhnya itu si yang what should I say? Si orang yang berkulit hitamnya kan. Hukumnya langsung berjalan, nggak kayak di kita. Kah? Gimana? Tapi hukumnya tuh langsung berjalan, nggak kayak di negara kita. That's true. Tapi sama aja nggak sih kayak di luar tuh kayak Kayak emang udah biasa banget gak sih soal masalah penembakan kayak gitu? Jangan kan polisi, kayak warga biasanya aja udah kayak legal gitu, nggak sih banyak yang pakai senjata tajam gitu? Soalnya emang di negara tertentu itu senjata tajam itu legal. lebih ke senjata api ya. Iya. Senjata api.
Dan legalnya kalian tahu buat apa? Buat penjagaan katanya gitu. Buat penjagaan. Menjaga diri. Disalahgunakan nggak sih? Kemungkinan besar ya, itu salah satu pemasukan dari negara yang terbesar. Makanya mereka menolak untuk membuat undang-undang mengilegalkan senjata api itu. Bisa jadi Probably betul. kayak gitu sih. Ya, teori konspirasi gue aja sih.